Chapter 971. Saat Yang Chen sedang berpikir keras, Sun Qingsui di sebelahnya memandang Yang Chen dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bersandar ke samping, meringkuk ke dalam pelukan Yang Chen dan dengan lembut memeluk Yang Chen. Yang Chen tanpa sadar memeluk Sun Qingsui dan merasakan kelembutan dari dadanya, dan perlahan kembali sadar. Dia agak terlalu gugup. Jika orang Taitian benar-benar mendapat dukungan dari para penguasa dunia abadi, mereka akan menyatukan dunia puluhan ribu tahun yang lalu. Akankah mereka menunggu sampai sekarang? Kaca mengkilap 7 harta karun ini, apa gunanya? Melihat ekspresi Yang Chen mereda, Sun Qingsui bertanya dengan suara rendah. Seven Treasures Glaze Glass dapat sepenuhnya mengisolasi eksplorasi kesadaran spiritual, tidak peduli seberapa kuat kesadaran spiritualnya, itu tidak akan berhasil. Jawab Yang Chen tanpa sadar. Jawaban ini pun membuat para wanita tiba-tiba mengerti, tak heran penjelajahan kesadaran spiritual tidak bisa mendeteksi apa yang ada di dalamnya, ternyata seperti ini. Apakah mungkin menggunakan kaca berlapis 7 harta karun ini untuk menyempurnakan senjata ajaib yang tidak dapat dilihat orang lain? Sun Qingsui segera tertarik dan bertanya dengan tergesa-gesa. Hanya saja aku tidak bisa mendeteksi benda-benda di dalam 7 harta karun kaca, itu masih bisa ditemukan. Yang Chen tersenyum dan mengusap kepala Sun Qingsui dan berkata sambil tersenyum, ini paling cocok untuk membuat kotak. Sun Qingsui menghela nafas dan sepertinya merasa harapannya hancur. Dia sedikit malas dan tidak bisa membangkitkan semangatnya. Dia bersandar pada lengan Yang Chen dan hanya bersandar padanya. Peran terbesar dari Seven Treasures Glaze Glass adalah menjaga aktivitas tubuh dalam waktu yang lama. Yang Chen menatap kaca mengkilap 7 harta karun yang besar dan melanjutkan, beberapa hewan peliharaan yang tidak aktif atau orang yang terluka terbungkus di dalamnya. Bahkan jika disimpan untuk waktu yang lama, ia akan tetap aktif dan tidak akan mati. Setelah mengatakan ini, mata Yang Chen tiba-tiba berbinar dan dia melihat ke alun-alun kaca 7 harta karun dengan tampilan yang luar biasa. Mungkinkah ada sesuatu yang hidup di dalamnya? Gadis-gadis itu juga bersemangat, dan semua orang mulai mengamati dengan cermat. Sayangnya, ubin mengkilap 7 harta karun mengisolasi penyelidikan indera ketuhanan, dan tidak mampu menyelidiki apa yang ada di dalamnya. Selain itu, tidak sepenuhnya transparan dan buram. Dengan volume sebesar itu, mustahil untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Namun, ada satu hal yang semua orang yakini. Pasti ada sesuatu di dalamnya. Karena warna samar yang keluar, mereka dapat melihat ada sesuatu di dalamnya. Dia tidak tahu apa sebenarnya itu. Tidak ada catatan tentang kotak batu giok itu, mungkin karena bahkan pemilik pesawat rahasia pun tidak tahu apa itu. Itu hanya karena ubin mengkilap 7 harta karun ini akan secara aktif menyerap energi spiritual yang lemah, dan dia mungkin dapat merasakan bahwa ada sesuatu di dalamnya, tetapi dia tidak dapat membukanya untuk melihat apa yang ada di dalamnya, jadi dia hanya menggunakan nutrisi musim semi abadi. Formasi untuk memeliharanya dalam waktu yang lama, meninggalkannya untuk diuraikan oleh generasi selanjutnya. Apa yang tidak diharapkan oleh penguasa pesawat rahasia adalah bahwa kunci rahasia yang ditinggalkannya tidak dapat dipahami oleh murid-murid Taitianmen, dan pada akhirnya, Yang Chen beruntung. Namun, meskipun orang Taitian menemukan tempat ini, diyakini bahwa mereka tidak akan mengerti apa yang ada di dalamnya dan apa benda berbentuk persegi itu. Tidak semua orang memiliki kenangan tentang dunia abadi. Benda ini bisa dianggap sebagai kotak ubin 7 harta karun. Mampu menggunakan kotak ubin mengkilap 7 harta karun ini untuk menyimpan barang-barang, dan kotak ubin mengkilap 7 harta karun yang begitu besar, sumber daya keuangan pemilik aslinya dapat dibayangkan. Mengitari kotak ubin mengkilap 7 harta karun ini selama beberapa putaran, Yang Chen memperhatikan dengan cermat untuk waktu yang lama. Secara umum, jika kotak ubin mengkilap 7 harta karun digunakan untuk menjaga aktivitas biologis, harus ada cara untuk membukanya. Namun, pengerjaan kotak ubin berlapis 7 harta karun ini terlalu tinggi. Yang Chen tidak melihat celah apapun setelah sekian lama. Para wanita melihat sekeliling dan ternyata sama saja, tidak ada cacat. Pasti ada sesuatu di dalamnya, tidak diragukan lagi. Dia tidak dapat menemukan celah kecil dengan kesadaran rohaninya. Yang Chen hanya menutup matanya dan menyentuh seluruh kotak dari atas ke bawah dengan jarinya. Sentuhan sensitif pada jari terkadang lebih berguna daripada mata, namun setelah menyentuhnya sekali, Yang Chen masih sedikit frustasi. Di atasnya, tidak ada bekas bukaan. Semua orang bingung. Menatap kotak ubin mengkilap 7 harta karun yang besar ini, ada perasaan memasuki gunung harta karun dan kembali dengan tangan kosong. Coba pikirkan, ini adalah hal bagus dari dunia abadi. Bagaimana jadinya jika benar-benar dibuka? Apakah itu akan dipatahkan dengan paksa? Tidak perlu memikirkannya. Hal-hal yang diproduksi di dunia abadi dapat dipecah dengan material fana. Selain itu, kotak ubin mengkilap 7 harta karun pada awalnya digunakan untuk melindungi orang yang terluka. Jika pedang terbang tanduk naga berhasil disempurnakan, itu mungkin efektif. Hal-hal lain tidak akan dipertimbangkan untuk saat ini. Setelah melihat ke atas dan ke bawah beberapa kali dan menyentuhnya beberapa kali, Yang Chen akhirnya melihat ke bagian bawah kotak ubin mengkilap 7 harta karun. Bagian bawah kotak ditempatkan pada arai makanan musim semi abadi, menyerap kekuatan spiritual dan menerima makanan, yang juga merupakan bagian yang tidak diperiksa oleh semua orang. Namun, setelah kotak ubin mengkilap 7 harta karun diangkat, arai makanan musim semi abadi akan kehilangan efeknya. Yang Chen memikirkannya, dan setelah berkomunikasi dengan gadis-gadis itu, dia membuat keputusan dan mengangkat kotak ubin mengkilap 7 harta karun. Segera setelah kotak ubin mengkilap 7 harta karun meninggalkan posisi mata formasi, arai makanan musim semi abadi segera kehilangan efeknya, dan Yang Chen dan yang lainnya segera menyadari kekuatan arai pengumpulan roh nirvana. Kekuatan spiritual yang keluar secara langsung mengubah ruangan menjadi ruang budidaya yang tidak kalah dengan rumah harta karun Istana Naga. Sayangnya, itu hanya sebesar ruangan saja.
Bagian bawah kotaknya sedikit berbeda. Meskipun dia tidak bisa melihatnya dengan matanya, Yang Chen sudah bisa merasakannya. Di keempat sisinya terdapat celah berbentuk persegi, mungkin ini adalah bukaan kotak. Membiarkan gadis-gadis itu mundur, dia meminta Gong Sunling untuk melindungi gadis-gadis itu dengan peta geografis sungai pegunungan, dan Yang Chen juga menggunakan lonceng emas untuk melindungi seluruh tubuhnya, lalu dia mencoba membuka kotak ubin mengkilap 7 harta karun. Pembukaan kotak ubin mengkilap sebenarnya memiliki susunan yang kecil, namun itu adalah susunan permajaan yang umum di dunia abadi. Di mata para gadis yang terkejut, setelah Yang Chen membuat ratusan simbol berturut-turut, dia dengan mudah memecahkan arai permajaan. Klik, terdengar sedikit suara, di sepanjang celah persegi, retakan besar muncul di bagian bawah kotak. Setelah mengeluarkan suara mendesis, akhirnya berhenti. Saat ini terlihat bagian bawahnya adalah alas, dan kotak di atasnya seperti penutup. Yang Chen meraih bagian atas kotak ubin 7 harta karun dengan kedua tangan dan mengangkat kotak itu ke atas. Saat kotak itu meninggalkan dasar tanah inci demi inci, situasi di dalam kotak juga muncul di mata semua orang. Seorang pria telanjang sedang berbaring telentang di atas bantal nyaman di alasnya. Tangannya diletakkan di depan dada dan matanya terpejam. Dia tampak seperti patung hidup. Yang paling mengejutkan adalah dada pria ini masih bergerak naik turun, artinya orang tersebut masih bernapas dengan normal. Pria misterius yang telah terbaring di kotak ubin 7 harta karun untuk jangka waktu yang tidak diketahui masih hidup. Chapter 972. Keempat wanita tersebut telah menikah dengan Yang Chen selama beberapa tahun dan telah lama menjadi wanita dan bukan lagi gadis aslinya. Menghadapi tubuh telanjang pria ini, keempat wanita itu hanya sedikit tersipu dan meludah, lalu menjadi seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Memang benar tubuh ini terlalu istimewa, sehingga para wanita membangkitkan semangat mereka dan mengamatinya dengan cermat. Yang Chen bahkan tidak berkata apa-apa dan langsung mengulurkan tangan dan menyentuh semua tulang pria telanjang ini. Benar saja, itu adalah prinsip agung Golden Immortal yang telah menguatkan tubuhnya melalui 3 kesengsaraan dan mengalami kesengsaraan surgawi luo besar. Yang Chen dengan cepat sampai pada kesimpulan ini, tetapi yang membuatnya bingung adalah meskipun tubuh pria ini tampaknya telah mengalami hal ini, tetapi secara relatif, itu tidak mencapai kekuatan prinsip besar keabadian emas, yang sangat membingungkan. Apakah ini luo emas abadi yang agung? Sun Kingsway mengulurkan tangan dan menyodok tubuh pria itu, dan berkata dengan nada meremehkan, itu tidak sekuat tubuh kita saat ini. Beberapa orang telah menjelajah dengan kesadaran spiritual mereka, tubuh ini memang sedikit berbeda, tetapi untuk mengatakan bahwa itu adalah tubuh prinsip besar Golden Immortal seperti yang dikatakan Yang Chen, prinsip besar Golden Immortal terlalu lemah. Kesadaran spiritual Yang Chen telah menyelidiki tubuh pria itu, dan dengan hati-hati menjelajahinya lagi. Kondisi fisik pria ini normal-normal saja, seluruh bagian dalam kondisi prima, namun ia tidak tahu kenapa ia begitu lemah. Pria itu belum bangun. Bahkan jika dia diombang-ambingkan oleh semua orang, dia tetap mempertahankan postur aslinya dan tidur dengan tenang. Setelah Yang Chen memeriksanya dalam waktu lama, dia menemukan bahwa tubuh ini tidak memiliki kekuatan spiritual apapun, kosong, seolah-olah itu hanya kantong kulit, tidak ada apa-apa. Dengan rangsangan kesadaran spiritual, pihak lain tidak bangun, dan mempertahankan pernapasan tenang seperti itu, bahkan tidak ada jejak gerakan. Situasi apa ini? Yang Chen tidak dapat memahaminya. Bagaimana seseorang dari dunia abadi bisa muncul di dunia fana, dan dengan penampilan seperti itu? Hal pertama yang terlintas dalam pikiran Yang Chen adalah apakah orang ini telah kehilangan seluruh kesadarannya setelah turun dari dunia abadi. Ini sangat mungkin terjadi. Jika orang Taitian menggunakan formasi penerimaan untuk memandu avatar kesadaran dari dunia abadi ke dunia fana, mereka akan kehilangan 99% kesadaran dan ingatan mereka sendiri. Ini dilakukan di bawah perlindungan para ahli yang tak terhitung jumlahnya, dan perapal mantra itu sendiri harus kehilangan beberapa ribu tahun budidaya untuk mencapai hal ini. Tetapi orang ini tidak memiliki kekuatan spiritual apapun di tubuhnya. Mungkinkah dia telah kehilangan seluruh kultivasinya? Pada saat yang sama, dia kehilangan kesadarannya. Jika bukan karena perlindungan kotak kaca 7 harta karun, orang ini mungkin sudah berhenti bernapas dan tubuhnya akan berubah menjadi debu. Bagaimana dia bisa tidur begitu nyenyak sampai sekarang? Ada banyak hal yang mencurigakan. Meskipun tubuhnya telah mengalami kesengsaraan surgawi luo besar, tubuhnya masih sangat lemah. Ini adalah masalah terbesar. Pertanyaan-pertanyaan lainnya juga merupakan misteri yang tidak terpecahkan. Setelah memeriksa lebih dari sehari, Yang Chen telah memeriksa semua aspek yang dapat diperiksa. Kesimpulannya adalah orang ini tidak memiliki kekuatan spiritual, dan tubuhnya menjadi lemah karena dia berpindah dari dunia abadi ke dunia fana. Tidak ada kesadaran spiritual, bahkan kesadaran pun tidak. Situasi ini seperti boneka yang disiapkan oleh sekte besar untuk membawa avatar kesadaran dari alam atas ke alam bawah. Bedanya, boneka-boneka itu idiot, dan orang ini bahkan bukan idiot. Begitu dia memikirkan kata boneka, sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benak Yang Chen. Karena orang ini berada dalam situasi seperti itu, apakah itu berarti dia dapat menggunakan kesadaran spiritualnya untuk mengambil alih? Begitu ide untuk mengambil alih keluar, Yang Chen tidak bisa menghentikannya lagi. Di bawah katalisis naga Yuan, seni rahasia 3 kemurnian memasuki alam keempat. Namun, Yang Chen tahu bahwa sebenarnya kesadaran spiritualnya masih berhenti di atas alam ketiga dan tidak dapat ditingkatkan. Terjebak oleh masalah perpecahan kesadaran spiritual, Yang Chen tidak berani meningkatkan seni rahasia 3 kemurniannya di tahap selanjutnya. Sekarang ada tubuh seperti itu tanpa kesadaran spiritual, dan tanpa kekuatan spiritual, tetapi tubuh abadi emas luo yang agung, bukankah ini kesempatan besar yang diberikan kepadanya oleh surga? Selama kesadaran spiritualnya terpecah, kesadaran spiritual yang terpecah akan mengambil alih tubuh orang ini, dan masalah pemisahan kesadaran spiritual tidak akan ada lagi.
Terlebih lagi, tubuh ini adalah tubuh yang abadi, dan bakat untuk berkultivasi tidak diketahui seberapa bagusnya. Bukankah membunuh dua burung dengan satu batu? Semakin dia memikirkannya, semakin masuk akal, dan Yang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menggosok tangannya dan berjalan di tanah. Tindakannya membuat para wanita sangat bingung. Setelah sekian lama memperhatikannya berjalan, kali ini akhirnya Gong Sun Ling yang bertanya. Apakah ada keputusan yang merepotkan? Kata-kata Gong Sun Ling mewakili pikiran semua orang. Ada satu, Yang Chen tidak menyembunyikan hal ini dari istrinya, tetapi hanya memperkenalkan pilihan yang dihadapinya. Tentu saja, seni rahasia tiga kemurnian sangatlah penting dan tidak dapat dikatakan lebih lanjut. Hanya dapat dikatakan bahwa pengembangan kesadaran spiritualnya telah mencapai hambatan dan perlu dipisahkan. Setelah kesadaran spiritual terpecah, kamu yang mana? Gong Sun Ling lebih tertarik pada masalah ini, dan itu juga merupakan hal yang paling memprihatinkan. Tentu saja, aku tetaplah diriku, dan yang lainnya hanyalah sebuah avatar. Jawab Yang Chen tanpa berpikir. Apa dampaknya bagimu? Gao Yue prihatin dengan dampaknya pada Yang Chen setelah melakukan ini. Begitu ada hasil buruk, keuntungannya tidak sebanding dengan kerugiannya. Bukan karena Gao Yue berhati-hati, hanya saja metode kultivasi dunia fana pernah mendengar tentang kultivasi ganda, namun belum pernah terdengar tentang pemisahan kesadaran spiritual dan inkarnasi tubuh luar. Alam ini terlalu misterius, sehingga para wanita tidak bisa tidak khawatir. Dampak, Yang Chen tertegun, dan kemudian tersenyum, ini akan meningkatkan wilayah saya. Apa yang kamu tunggu? Sun Kingsway secara langsung membuat keputusan untuk Yang Chen, kesempatan yang bagus, dan ini masih merupakan tubuh abadi, apa yang perlu dikhawatirkan? Semua wanita sebenarnya memiliki pemikiran yang sama. Karena itu tidak berdampak buruk pada Yang Chen, dan itu juga dapat meningkatkan wilayahnya, tentu saja hal baik seperti ini harus dilakukan. Yang Chen sebenarnya khawatir tentang untung dan rugi tubuh abadi yang berasal dari dunia abadi. Dia khawatir tentang cara tubuh abadi ini turun ke alam bawah, dan dia khawatir tentang masalah yang akan ditimbulkannya nanti. Ketika Sun Kingsway mengatakannya, dia juga tertegun beberapa saat, dan kemudian segera melepaskan kekhawatirannya. Ya, kesempatan yang bagus, apa yang perlu diragu-ragukan? Sekalipun ada masalah di kemudian hari, air datang dan bumi menutupi, tentara datang dan memblokirnya. Dia sudah mati satu kali, mengapa dia harus menjalani hidup ini dengan tangan dan kaki terikat? Tiba-tiba, Yang Chen menyadari bahwa mentalitasnya telah banyak berubah sejak dia dilahirkan kembali. Meskipun dia telah melakukan banyak hal dengan keuntungan dari kelahiran kembali, dan dia telah menempuh jalan balas dendam yang jauh, mungkin karena pengalamannya di pengadilan surgawi, dia sangat takut pada orang-orang Taitian, dan bahkan kadang-kadang dia hanya berkomplot di belakang mereka, dan tidak pernah berdiri di sisi berlawanan dari pihak lain. Chapter 973. Sama seperti saat ini adalah keputusan yang sangat sederhana. Karena penduduk Taitianmen tidak mempedulikan apapun dan menyimpan tubuh abadi ini selama puluhan ribu tahun atau bahkan lebih lama, apa yang perlu dia takuti? Terlalu berhati-hati dan kurang tegas dalam melakukan sesuatu, inilah beberapa prinsip Yang Chen dalam melakukan sesuatu dalam kehidupan ini. Tampaknya dia bukannya tanpa gangguan, dan hati daunnya masih cacat. Jika bukan karena kata-kata acuh tak acuh Sun Kingsway, Yang Chen tidak akan banyak berpikir. Tiba-tiba, Yang Chen tiba-tiba tercerahkan, dan hatinya tiba-tiba terasa kosong, dan dia tidak bisa mengatakan itu nyaman. Tidak ada apapun yang bisa mengikat hati Yang Chen. Dalam pepatah populer, pada saat ini, Yang Chen mendapat pencerahan yang tak terlukiskan. Aku mendapat pencerahan, lindungi aku. Yang Chen menelan pil jantung batin kelas 2 yang mempertanyakan secara langsung tanpa ragu-ragu, dan kemudian langsung duduk di tempat dan mulai mengembangkan seni rahasia tiga kemurnian, dan juga mulai memahami apa yang telah diperolehnya. Para wanita tidak mengharapkan hasil seperti itu, tetapi tidak banyak kesempatan bagi suami mereka untuk mendapatkan pencerahan seperti ini. Semua orang berhati-hati agar tidak mengganggu Yang Chen, dan masing-masing menemukan arah. Saat berkultivasi, mereka menjaga Yang Chen. Dalam budidaya ini, Yang Chen hampir seketika memahami lapisan ketiga dari seni rahasia tiga kemurnian. Ini bukanlah peningkatan langsung dengan bantuan naga Yuan, tetapi pemahaman nyata tentang misteri lapisan ketiga dari seni rahasia tiga kemurnian. Bahaya tersembunyi yang disebabkan oleh promosi paksa naga Yuan diperbaiki oleh Yang Chen satu persatu dalam budidaya ini. Bagian-bagian yang tidak dia pahami sebelumnya kini tiba-tiba tercerahkan satu persatu, dan dunia baru muncul di hadapannya dalam sekejap. Ternyata menjadi seperti ini, hati Yang Chen seringkali membuat desahan kebangkitan seperti ini saat berkultivasi. Bukan hanya lapisan ketiga, bahkan lapisan pertama dan kedua sebelumnya, kini jika ditengok ke belakang, sepertinya ada beberapa tempat yang kurang memuaskan, manfaatkan saja kesempatan ini untuk menyelesaikannya satu persatu. Di lautan kesadaran, ia mulai bergejolak dengan liar, dan lautan kesadaran yang semula kokoh runtuh lagi. Lautan kesadaran Yang Chen, yang sangat dia banggakan, tiba-tiba muncul pemandangan gunung-gunung runtuh dan bumi retak. Untungnya Yang Chen masih ingat bahwa masih ada jejak kesadaran spiritual Li Li Heng di laut kesadarannya. Dia sengaja melemparkan jejak itu ke kepala naga dan kemudian ke sungai darah. Dalam lautan kesadaran Yang Chen, satu-satunya hal yang tetap tidak berubah adalah sungai darah dan naga putih. Segala sesuatunya berubah. Setelah keruntuhan total, lautan kesadaran mulai dibangun kembali. Tapi kali ini didasarkan pada persepsi ulang Yang Chen terhadap seni rahasia tiga kemurnian. Bahkan kemarahan 9 kesengsaraan guntur tampaknya tidak dapat dibandingkan dengan persepsi Yang Chen sendiri. Setelah lautan kesadarannya kembali ke tampilan aslinya, Yang Chen hanya merasa tidak ada bagian tubuhnya yang tidak memiliki perasaan menyegarkan seperti itu. Agar bebas dan tidak terkekang, inilah hati Daois yang harus dimiliki oleh seorang kultivator sejati.
Ketika Yang Chen berkultivasi dalam pengasingan, perasaan keempat wanita di sekitarnya menjadi semakin terkejut. Awalnya, dia duduk di sana dengan tenang, namun perlahan, tubuh Yang Chen perlahan mengeluarkan aura yang tidak bisa diabaikan, memenuhi bidang rahasia ini. Aura ini semakin tinggi, dan akhirnya mencapai puncaknya, dan tiba-tiba seperti tabrakan, menghilang tanpa jejak. Namun segera setelahnya, aura yang bahkan lebih kokoh dari sebelumnya mulai muncul dari ketiadaan hingga mencapai titik tertinggi. Keempat wanita di sekitarnya hanya merasakan aura baru ini benar-benar berbeda dari sebelumnya, bahkan berbeda dari aura manapun yang pernah mereka lihat. Jenis aura yang datang dari lubuk hatinya dan perlu dilihat ke atas menjerat erat pikiran keempat wanita itu, seolah-olah mereka bersedia mengikuti aura ini dan bergegas ke puncak tanpa penyesalan. Tepat ketika keempat wanita itu juga didorong oleh kesadaran spiritual Yang Chen dan tenggelam dalam keadaan tidak mementingkan diri sendiri, kesadaran spiritual Yang Chen akhirnya memulai perubahan terakhir dari lapisan ketiga seni rahasia tiga kemurnian, dan kesadaran spiritual mulai terpecah sedikit. Yang Chen tidak pernah berpikir bahwa pemisahan kesadaran spiritual akan begitu menyakitkan, seolah-olah seseorang sedang memegang gergaji besi dan perlahan-lahan menggergaji kepalanya menjadi dua. Jika bukan karena kesulitan yang tak terhitung jumlahnya yang dialami Yang Chen di kehidupan sebelumnya, dan pikirannya telah lama sekeras baja, dia mungkin tidak akan mampu menahan rasa sakit seperti itu dan mengganggu kultivasinya. Semakin menyakitkan, semakin gigih Yang Chen memahami kebenaran ini. Untungnya, pemisahan kesadaran spiritual yang pertama tidak berlangsung lama, hanya 9980 jam, dan kesadaran spiritual yang semula lengkap mulai terbagi menjadi dua bagian. Yang mengejutkan Yang Chen adalah bahwa kesadaran spiritual yang terpisah hanyalah sebagian kecil dari kesadaran spiritualnya sendiri, yang hampir dapat diabaikan. Namun di bagian kecil dari kesadaran spiritual ini, berisi semua kenangan Yang Chen sejauh ini. Selain itu, sepertinya tidak ada yang lain. Perasaan yang luar biasa, seolah-olah satu orang tiba-tiba menjadi dua. Di sampingnya ada tubuh abadi yang kosong, Yang Chen tentu saja tidak ragu untuk mengirimkan kesadaran spiritualnya yang terbelah ke tubuh abadi, dan kemudian diam-diam menunggu sebagian kecil dari kesadaran spiritual itu berhasil. Tubuh utama Yang Chen dapat dengan jelas melihat bahwa kesadaran spiritual yang terbelah memasuki tubuh abadi, dan kemudian melepaskan ingatannya, menempati pikiran orang lain. Rangkaian prosesnya sangat misterius, seperti menyaksikan seseorang tumbuh dari ketiadaan. Sepotong kecil kesadaran spiritual yang menempati tubuh abadi, setelah kesadaran terpisah sepenuhnya mengendalikan tubuh abadi, secara langsung diubah menjadi kesadaran spiritual tubuh abadi, membuka sekelompok kecil lautan kesadaran, dan kemudian menghentikan semua gerakan. Semua gerakan ini jelas dalam pikiran tubuh utama Yang Chen, seolah-olah disaksikan dengan matanya sendiri, dan segala sesuatu di tubuh yang terbelah tidak dapat lepas dari pengamatan tubuh utama. Dia awalnya mengira bahwa tubuh abadi akan segera berdiri, tetapi tanpa diduga, setelah kerasukan, kesadaran dari tubuh yang terbelah sepertinya telah menghabiskan energinya dan mulai tertidur. Namun, tidur saat ini benar-benar berbeda dari tidur tubuh abadi sebelumnya. Dulu, itu hanya kantong kulit tanpa kesadaran dan perasaan, tapi sekarang, tubuh Yang Chen yang terbelahlah yang tertidur. Di akhir proses ini, pikiran Yang Chen tiba-tiba mendapat kesadaran lain. Ini adalah kesadaran tiruan dari seni rahasia tiga kemurnian yang terpisah dari kesadaran spiritualnya untuk pertama kalinya. Itu hanyalah asuransi untuk tubuhnya sendiri. Ketika kesadaran tubuh utama mati, kesadaran tubuh yang terbelah akan terbangun. Rahasia seni rahasia tiga kemurnian ternyata ada di sini. Dengan tubuh abadi seperti itu, bahkan jika tubuh utama Yang Chen pergi ke Tai Tianmen sekarang, dia tidak akan keberatan. Bahkan jika tubuh utamanya mati, Yang Chen tidak akan mati. Tubuh abadi ini adalah kehidupan lain bagi Yang Chen. Dengan dukungan yang kuat ini, Yang Chen tidak lagi merasa takut. Selanjutnya, dia hanya perlu menunggu Yang Chen menyelesaikan pendinginan pedang pemenggalan abadi dan membunuh keempat arah. Namun, bayangan orang lain terlintas di benak Yang Chen. Taisang Laojun, orang yang mengajari Yang Chen seni rahasia tiga kemurnian. Sekarang Yang Chen dapat menyimpulkan sepenuhnya bahwa Taisang Laojun pasti belum mati. Chapter 974. Jika seni rahasia tiga kemurnian Yang Chen sama dengan seni rahasia tiga kemurnian Taisang Laojun, maka Yang Chen dapat sepenuhnya yakin bahwa Taisang Laojun pasti tidak mati. Bahkan jika dia dipenggal oleh Yang Chen di tahap pemenggalan abadi, itu hanya tubuh utamanya. Setelah tubuh utama mati, klon yang tersembunyi di suatu tempat akan segera bangun, menggantikan tubuh utama, dan berkultivasi kembali menjadi master hebat lainnya. Tidak ada yang tahu klon Taisang Laojun yang mana. Tentu saja, tidak ada yang tahu akan menjadi Taisang Laojun yang mana di masa depan. Setidaknya dalam ingatan kehidupan Yang Chen sebelumnya, belum ada ingatan tentang Taisang Laojun. Yang Chen tidak takut Taisang Laojun akan menyembunyikan konspirasi apapun, yang tidak ada artinya baginya. Taisang Laojun yang tinggi dan perkasa tidak akan memperhatikan algojo kecil. Bahkan jika dia memberikan seni rahasia tiga kemurnian kepada Yang Chen pada saat itu, dia mungkin tidak akan berpikir bahwa Yang Chen bisa meninggalkan tahap pemenggalan abadi, bukan? Jika itu Taisang Laojun, maka banyak hal yang bisa dijelaskan. Misalnya, asal-muasal tubuh abadi ini. Di seluruh pengadilan surgawi, tampaknya hanya Taisang Laojun yang memiliki kemampuan untuk mencapai tiga alam, bahkan Kaisar Langit pun tidak bisa. Belum lagi, tahap pemenggalan abadi disempurnakan oleh Taisang Laojun. Untuk bisa membiarkan manusia di dunia fana membunuh makhluk abadi di dunia abadi, metode ini sungguh luar biasa. Dengan cara ini, sangatlah mudah bagi Taisang Laojun untuk mengirim beberapa tubuh abadi ke dunia fana. Mungkin yang ini dikirim oleh Taisang Laojun puluhan ribu tahun lalu. Bagaimanapun, tiga alam berbeda, dan merupakan hal yang biasa bagi pendahulu Tai Tianmen untuk mengambilnya ketika hilang. Kalau tidak, mustahil menjelaskan keberadaan kotak kaca berlapis 7 harta karun dan tubuh abadi yang begitu besar.
Setelah mengetahui hal ini, keraguan Yang Chen tampaknya berkurang. Bagaimanapun, tubuh abadi ini sudah menjadi tiruannya. Selama itu dipertahankan, begitu sesuatu terjadi pada tubuh utamanya, dia bisa berkultivasi lagi. Itu setara dengan memiliki kehidupan lain. Hal hebat seperti ini, dia seharusnya bahagia. Tidak sembarang orang bisa mengetahui apa yang terlewatkan oleh Tuan Tua Taisang. Mungkin Yang Chen mengalami keberuntungan besar kali ini. Itu sangat menantang surga. Saat Yang Chen bersenang-senang dengan istrinya, pihak Tai Tianmen berada dalam kekacauan. Itu karena sesuatu telah terjadi pada ketua sekte muda, Li Liheng. Tentu saja, itu bukanlah hal yang buruk, itu adalah hal yang hebat. Tuan muda sekte langsung mengubah kediamannya menjadi debu lagi. Meskipun mereka telah kehilangan sebagian harta benda, itu adalah hal yang luar biasa bagi orang Taitian. Ini berarti Li Liheng semakin dekat dengan senior Liu Fengzi di alam spiritual. Meskipun Li Liheng pingsan di sini, momentum luar biasa yang mengejutkan para master panggung Dacheng tampaknya menjadi semakin kuat. Budidaya senior Liu Fengzi tampaknya meningkat lagi. Ketika Li Liheng terbangun, master sekte dan beberapa tetua inti menanyainya, dan dia dengan jujur memberitahu mereka tentang perubahan yang terjadi kali ini. Itu masih merupakan perubahan yang mengejutkan. Kadang-kadang, Li Liheng bahkan tidak bisa menggambarkannya dengan kata-kata. Itu hanya dapat dipahami tetapi tidak dapat diucapkan, dan uraiannya tidak cukup menyeluruh. Beberapa tetua inti tahap Dacheng sangat iri hingga bola mata mereka hampir rontok. Pemandangan seperti ini yang mereka tidak tahu apakah itu pemandangan nyata atau proyeksi kesadaran spiritual, jika mereka membiarkan mereka melihatnya, pasti akan berdampak besar pada basis kultivasi mereka sendiri. Anda tahu, itulah pemandangan di dunia spiritual, mereka bersemangat memikirkannya. Namun, para tetua juga memiliki kesadaran diri. Tanpa metode penanaman kesadaran spiritual spasial, mereka tidak bisa mendapatkan apapun. Sekarang Li Liheng menghadapi hal semacam ini lagi, hanya bisa dikatakan bahwa ini adalah kesempatan Li Liheng. Di masa depan, mereka harus dengan penuh semangat menyenangkan Li Liheng dan memintanya untuk membantu bertanya kepada senior Liu Fengzi apakah ada sesuatu yang perlu dia tunjukkan dalam kultivasi mereka sendiri. Bukankah Master Sekte Li Tiancheng, yang disebutkan oleh senior Liu Fengzi, segera menemukan solusinya? Meskipun tidak mudah untuk menemukan orang-orang dengan akar spiritual atribut air penuh, setidaknya ada arahnya, itu jauh lebih baik daripada mereka meraba-raba secara membabi buta. Li Liheng, yang sekali lagi menjadi orang populer, sangat menyadari bahwa statusnya di sekte tersebut tampaknya sedikit meningkat. Para tetua agung yang asli sering datang untuk menanyakan kesejahteraannya. Bahkan beberapa pelayan di sisinya akan disukai dan dirawat oleh para tetua agung. Perasaan ini terlalu luar biasa. Sebagai tuan muda dari sekte Tao nomor 1 di dunia dan calon guru masa depan, Li Liheng sepertinya telah melihat masa depannya yang gemilang. Dia melihat dirinya memegang kekuasaan besar dan memandang rendah dunia. Keseluruhan pribadinya tampak sangat sombong. Secara alami, bahkan kata-katanya mengandung nada memerintah. Awalnya, Yang Lan masih memiliki masa penjara, tetapi di bawah pelayanan Yang Lan yang hati-hati dan menyenangkan, Li Liheng juga berjanji pada Yang Lan untuk membebaskan Yang Lan sesegera mungkin. Li Liheng sendiri tidak mempunyai rencana apapun untuk berhasil, tetapi dia diam-diam menceritakan hal ini kepada Ketua Balai Penegakan Hukum. Ketua Aula tidak berkata apa-apa dan langsung menyerahkan orang itu kepada Li Liheng. Li Liheng sendiri sedikit terkejut. Kapan Ketua Balai Penegakan Hukum menjadi begitu mudah diajak bicara? Yang Lan, yang diselamatkan, hampir lumpuh. Jidan yang baru maju, setelah sekian lama tinggal di tempat seperti kolam dingin yang dalam, hampir membeku menjadi es loli. Bahkan setelah keluar, butuh waktu lama baginya untuk pulih secara perlahan. Ini masih merupakan penyelamatan awal. Jika dia dibawa keluar ketika hukuman sebenarnya selesai, diperkirakan Yang Lan hanya bisa mempersiapkan pemakamannya. Yang Lan juga mendapat alasan mengapa hukumannya ditambah tanpa alasan dari mulut Yang Lan. Pada akhirnya, itu karena Yang Chen. Li Liheng sekarang membutuhkan lebih banyak pil pembekuan semangat, dan tidak ada yang bisa memurnikannya kecuali Yang Chen. Yang Lan juga punya ide untuk menjebak Yang Chen, jadi dia tentu saja akan dihukum. Setelah memahami keseluruhan cerita, Yang Lan berterima kasih pada Li Liheng di permukaan, tetapi di dalam hatinya, dia membenci Yang Chen lagi. Bersamaan dengan itu, Li Liheng juga dibenci olehnya. Jelas, dia memiliki kemampuan untuk membiarkan dia meninggalkan kolam dingin yang dalam lebih awal, tapi dia bersikeras menunggu sampai sekarang. Jika ada kesempatan, dia tidak keberatan menghitung dengan Li Liheng. Entah kapan, Yang Lan merasa semua orang kasihan padanya. Bahkan budidaya Yang Chen lebih cepat darinya, budidayanya lebih tinggi darinya, dan wilayahnya lebih kuat darinya. Ini semua adalah dosa. Mentalitas yang menyimpang ini membuat kebenciannya terhadap Yang Chen semakin kuat, dan dia berharap bisa memakan dagingnya dan tidur di kulitnya untuk menghilangkan kebencian di hatinya. Adapun Li Liheng, dia adalah pendukung sementara Yang Lan. Ketika Yang Lan mendapatkan apa yang diinginkannya, dia akan mengusirnya. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda adalah master sekte muda, dan semua orang harus lebih rendah dari Anda? Chapter 975. Tentu saja Yang Chen tidak tahu bahwa mentalitas Yang Li telah banyak berubah. Dia sekarang sedang mempertimbangkan kemana harus mengirim avatar ini agar benar-benar aman, sehingga dia bisa tenang di masa depan. Pemilihan tempat ini memang memusingkan. Namun tak lama kemudian Yang Chen tidak begitu khawatir. Sun Kingsway yang nakal selalu memberi Yang Chen beberapa petunjuk penting. Misalnya, kali ini, dia secara tidak sengaja mengatakan, selama itu adalah tempat di mana orang lain tidak bisa masuk, itu mengingatkan Yang Chen. Di mana orang lain tidak bisa masuk, apakah ada tempat yang lebih aman daripada Istana Naga yang dia kunjungi terakhir kali di Laut Cina Selatan? Tempat itu disebut Laut Tanpa Jalan Kembali. Binatang laut tahap Dacheng yang tak terhitung jumlahnya mati di sana, belum lagi manusia pembudidaya.
Itu hanyalah tempat yang paling cocok. Tidak hanya aman, tapi ada juga manfaat penting. Di laut, ia dapat memberikan esensi sejati air ke-10 dan nutrisi kekuatan roh yang tak ada habisnya. Meski memakan waktu lama, tidak perlu khawatir. Di tempat ini sari air yang ke-9 telah habis, karena telaga besar telah mengering, dan tidak akan ada lagi sari air yang ke-9. Terlebih lagi, kekuatan roh di sekitar ribuan mil telah hampir tersedot oleh Silent Spirit Gathering Array. Dalam 100 tahun ke depan, mungkin tidak ada jejak kekuatan roh di sini. Namun, lautan yang tidak bisa kembali lagi berbeda. Ada pembuluh darah spiritual yang tak terhitung jumlahnya dan esensi sejati air ke-10 yang sangat rapat, yang terus memberi nutrisi pada tubuh abadi ini. Adapun bagaimana avatar ini akan keluar jika terjadi kecelakaan, Yang Chen tidak peduli. Dengan pengalamannya saat ini, setidaknya ada beberapa cara untuk pergi, dan avatar dengan semua ingatannya tidak akan sulit. Untuk saat ini, ada cara untuk menyelesaikan avatar tersebut. Yang Chen tidak lagi khawatir. Selanjutnya, wajar untuk menjumlahkan keuntungan dan kerugian, dan kemudian mulai menyempurnakan cikal bakal pedang-pedang terbang sumber kehidupan untuk Si Sanshan dan Sun Kingsway. Tentu saja, setelah ini, dia akan membantu Master Gao Yue menyempurnakan pedang terbang tanduk naga. Namun, sebelum itu, Yang Chen tidak lupa membiarkan Li Liheng memonsumsi beberapa pil pembekuan semangat lagi. Orang Taitian benar-benar berpikir bahwa dia telah cukup memurnikan pil pembekuan roh, sehingga mereka dapat memukulnya ketika dia jatuh dan menjual kompasnya sendiri untuk membiarkan orang membunuhnya dan mencarikan masalah untuknya. Yang Chen ingin melihat ekspresi seperti apa yang akan dia miliki ketika dia melihat Hall Master Maoki lagi. Oleh karena itu, Li Liheng, tuan muda dari Sekte Taitianmen, sekali lagi cukup beruntung bisa berhubungan dengan Liu Fengzi, seorang senior di alam spiritual. Dan trik kecil Yang Chen membuat Li Liheng kelelahan, dan dia harus mengandalkan pil pembekuan roh untuk hampir tidak menjalin hubungan ini untuk mempertahankan waktu yang lebih lama. Penjelasan yang dia berikan pada Li Liheng juga sangat sederhana. Basis budidayanya telah berubah sekali lagi, dan kesenjangan di antara mereka meningkat sekali lagi. Alhasil, rasa lelah ini semakin lama semakin kuat. Hanya ada dua solusi, yang pertama adalah agar kultivasi Li Liheng meningkat dengan cepat, dan yang lainnya adalah dengan meminum pil pembekuan roh. Kali ini, komunikasi keduanya berlangsung sekitar setengah jam. Dan Li Liheng pun berkonsultasi satu persatu dengan mereka tentang permasalahan yang dihadapi dalam budidaya mereka sesuai keinginan beberapa sesepuh inti. Yang Chen telah mendapatkan metode budidaya orang Taitian dari beberapa tempat. Meski belum lengkap, ia masih mengetahui beberapa metode budidaya yang terkenal. Ditambah dengan pengalaman prinsip agung keabadian emasnya, dia memberikan jawaban rinci atas pertanyaan orang-orang tersebut. Tentu saja Yang Chen tidak akan menjelaskan masalahnya sekaligus, dan meninggalkan sedikit ekor, cukup untuk menggantungkan selera orang-orang ini. Dia tidak ingin meningkatkan kekuatan para master tertinggi Taitianmen lagi dalam waktu singkat. Namun, setelah lemparan dan putaran ini, Li Liheng telah menggunakan tidak kurang dari 10 pil pembekuan roh, lebih dari 2 kali lipat dari 4 pil terakhir. Pada akhirnya, Li Liheng mengakhiri komunikasi lintas batas ini dengan koma. Setelah bangun, Li Liheng tidak berani menyembunyikan apapun. Dia adalah orang yang pintar dan tahu dari mana statusnya sebelumnya, jadi dia tidak menunggu orang yang lebih tua bertanya dan dia berinisiatif untuk membicarakan prosesnya satu persatu secara detail. Masalah para sesepuh merupakan hambatan yang mengganggu mereka selama bertahun-tahun. Dikatakan bahwa hambatan semacam ini pasti akan muncul setelah mencapai tingkat budidaya tertentu. Hanya ada beberapa cara untuk menyelesaikannya, baik retret dan meditasi, atau keluar untuk meningkatkan kondisi pikiran dan kultivasi, atau mengambil materi surgawi dan harta duniawi dan sebagainya. Namun para tetua Taitianmen, terutama mereka yang telah mencapai posisi tetua inti, memiliki kekuatan yang besar, yang jarang terjadi di dunia. Kepuasan yang didapat terkadang lebih memabukkan daripada peningkatan kultivasi. Biarkan mereka menyerahkan semua ini untuk mundur dan berlatih keras, atau keluar untuk mendapatkan pengalaman, mereka mungkin tidak mampu menanggung kesenjangan seperti itu. Tentu saja, hambatan ini membatasi peningkatan budidaya mereka. Dan penjelasan Yang Chen untuk masalah setiap orang benar-benar membuat orang merasa cerah. Seolah-olah cahaya penuntun tiba-tiba muncul di kabut. Tampaknya selama mereka mengikuti, mereka dapat melihat jalan lebar untuk melampaui kesengsaraan dan pendakian. Namun, orang-orang yang tenggelam dalam keterkejutan tersebut tidak menemukan adanya arah, namun bagaimana cara segera menerobos kemacetan di hadapan mereka, tidak ada cara yang spesifik. Ada beberapa jawaban atas trik-trik kecil yang memungkinkan mereka menyelesaikan sebagian kecil masalah dalam waktu singkat, tetapi mereka tidak dapat mengatasi hambatan secara mendasar. Sayangnya, semua orang sangat gembira, dan tidak ada yang memperhatikan hal ini. Metode penanaman spiritual lintas batas ini hanyalah harta terbaik yang diberikan Tuhan kepada orang-orang Taitian. Dengan ini, mengapa orang-orang Taitian khawatir tidak mampu mendominasi dunia? Ketika mereka berpikir bahwa jika Taitianmen mendominasi Sekte Dao, otoritas semua orang akan meningkat secara luar biasa, beberapa tetua inti bersemangat. Sekarang budidaya mereka diharapkan meningkat, dan kekuatan mereka diperkirakan meningkat. Apalagi yang bisa mereka minta dalam hidup? Satu-satunya masalah adalah pil pembekuan semangat. Terakhir kali Yang Chen memberi cukup, namun kali ini konsumsinya, ditambah konsumsi sebelumnya, jelas tidak cukup. Jika itu terjadi di masa lalu, semua orang mungkin masih berpikir untuk menunggu hingga saat terakhir untuk menemukan Yang Chen. Namun sekarang, setelah dua koneksi kesadaran spiritual lintas batas, mereka menemukan bahwa dibandingkan dengan masa depan orang Taitian, wajah guru Balai Mao dan beberapa harta benda duniawi orang Taitian tidak layak untuk disebutkan sama sekali. Bagaimanapun, mereka harus menemukan Yang Chen sesegera mungkin dan membiarkan dia memurnikan cukup banyak pil pembekuan roh. Adapun harganya, bagaimanapun caranya.
Adapun kompas yang mengalir sebelumnya sebagian besar telah ditemukan, namun ada pula yang masih belum ditemukan. Sedangkan sisanya, mereka akan membunuh mereka semua. Bahkan jika mereka tidak bisa membunuh orang-orang dari sekte besar, mereka akan diperingatkan dengan tegas bahwa jika mereka berani memukul Yang Chen sesuka hati, mereka akan menjadi Huqianyi berikutnya. Yang Chen dan para wanita tidak mengetahui hal ini. Bahkan jika Yang Chen mengetahuinya, dia berencana untuk membangkitkan selera orang-orang Taitian. Ketika pil pembekuan roh dikonsumsi lebih banyak, mereka akan menjadi semakin cemas. Saat itu, pemerasan Yang Chen akan semakin keras. Siapa yang mengira bahwa Yang Chen secara tidak sengaja meninggalkan jejak kesadaran spiritual, dapat membuat pil pembekuan roh menjadi kelemahan fatal para Taitianmen. Chapter 976. Seni rahasia tiga kemurnian Yang Chen benar-benar dan menyeluruh memasuki tingkat keempat. Konsekuensi dari terpecahnya kesadaran spiritual, Yang Chen tidak kehilangan banyak kesadaran spiritual. Sebaliknya, karena perpecahan tersebut, dia tidak perlu lagi mengkhawatirkannya, sehingga dia mendapatkan lebih banyak ruang untuk perbaikan. Sebenarnya, Yang Chen secara paksa dipromosikan ke tingkat keempat oleh Naga Yuan sebelumnya, tapi itu bukanlah tingkat keempat yang sebenarnya. Itu hanya mencapai bentuk itu, tetapi tidak mencapai roh. Sekarang ini adalah kombinasi nyata antara bentuk dan semangat. Dengan kesadaran spiritual yang kuat sebagai fondasinya, apakah itu menyempurnakan pedang terbang untuk Si Sanshan dan Sun Qingsui, atau bekerja dengan Gao Yue untuk menciptakan pedang terbang tanduk naga, semuanya menjadi lebih sederhana. Kristal roh salju merah adalah material teratas dari atribut logam. Diperlukan setidaknya 100 tahun atau lebih untuk menyelesaikan penciptaan embrio pedang dengan metode pemurnian umum. Tidak mungkin, benih api biasa tidak berpengaruh sama sekali pada bahan ini, kecuali jika itu adalah pembudidaya api khusus, dan diperlukan setidaknya benih api di atas kelas 5 untuk mencapai efek peleburan. Jika Si Sanshan diizinkan untuk membuat embrio pedang sendiri, dia, yang memiliki akar roh atribut logam, hanya bisa mengadopsi metode yang mirip dengan Gao Yue, menggunakan ratusan tahun untuk menjelajahinya dengan kekuatan spiritual, dan akhirnya ketika dia bisa mengendalikannya, dia akan mengukirnya dengan hati-hati. Setelah upaya ini, dibutuhkan setidaknya 200 tahun untuk menyelesaikan embrio pedang. Adapun membiarkan ahli pemurnian membantu menciptakan embrio pedang, itu pasti bisa mempersingkat waktu hingga bertahun-tahun. Namun, tanpa sarana hewan peliharaan Yang Chen, Xiao Tian yang dapat melahap roh, akan membutuhkan waktu lebih lama untuk menghilangkan jejak yang ditinggalkan oleh pemurni di embrio pedang. Semakin maju materinya, semakin lama waktu yang dibutuhkan. Lagi pula, semakin kuat penyulingnya, semakin sulit menghilangkan jejaknya. Ini masuk akal. Namun di bawah api pembakaran surga Yin Yang Chen, kristal roh salju merah seperti mentega, meleleh kapan saja dan di mana saja tanpa kesulitan sedikitpun. Aula kubah juga dilemparkan ke dalam api oleh Yang Chen tanpa penyesalan dan dilebur bersama. Adapun susunan pedang dari pedang terbang 7x7, Yang Chen tidak menggunakannya secara langsung. Ini akan tergantung pada pemikiran Si Sanshan di masa depan. Jika dia mau, dia bisa menyempurnakan arai pedang menjadi pedang terbang natal miliknya. Semuanya tergantung pada apa yang disukai Si Sanshan. Bagaimanapun, di kehidupan sebelumnya, dia adalah periplum yang berkeliling dunia sendirian dengan pedang. Sepertinya tidak ada bayangan susunan pedang. Dalam ingatannya, bentuk pedang terbang yang digunakan Yang Chen dan periplum musim dingin saat mereka menyapu dunia abadi seharusnya menjadi bentuk favorit Si Sanshan. Oleh karena itu, embrio pedang terbang ditempa oleh Yang Chen sesuai dengan bentuk itu. Nyala api yang kuat ditambah dengan rasa ilahi yang sangat kuat, serta teknik pemurnian yang sangat indah. Ini dianggap sebagai salah satu pedang terbang atribut logam terkuat di dunia fana. Hanya penempaan saja yang memakan waktu 1 tahun bagi Yang Chen. Untungnya, Yang Chen dan para wanita sudah berada di alam jiwa baru lahir, jika tidak, ini akan memakan waktu beberapa kali lebih lama. Benar saja, segera setelah embrio pedang terbang terbentuk, Si Sanshan mengambilnya dan tidak bisa meletakkannya. Setelah melambai beberapa kali, dia tampak merasakan perasaan halus. Di mata Si Sanshan, Yang Chen pasti menaruh banyak pemikiran pada pedang terbangnya, dan dia pasti menaruh banyak perhatian padanya setiap hari. Kalau tidak, dia tidak akan menciptakan embrio pedang seperti itu, sejalan dengan kebiasaan penggunaannya. Harus diketahui bahwa Yang Chen dan Si Sanshan telah bertarung bersama beberapa kali dengan pemahaman diam-diam, tetapi hanya beberapa kali. Untuk bisa mengetahui kebiasaan penggunaan Si Sanshan dalam kurun waktu sesingkat ini, tentunya dibutuhkan kehati-hatian yang luar biasa untuk bisa melakukannya. Setidaknya Si Sanshan bertanya pada dirinya sendiri, sejauh ini dia masih belum mengetahui kebiasaan bertarung Yang Chen. Penemuan ini membuat hati Si Sanshan sangat manis. Meskipun dia selalu memasang wajah dingin di depan para wanita, saat dia mendapatkan pedang terbang, dia tidak bisa menahan diri untuk melemparkan dirinya ke pelukan Yang Chen dan menikmati perasaan diperhatikan. Suaminya sendiri begitu perhatian padanya, apa yang bisa lebih menggambarkan daripada fakta ini? Si Sanshan dingin dan anggun, tapi dia tidak menolak dirawat oleh suaminya sendiri. Embrio pedang telah dibuat, dan Si Sanshan dapat membiasakannya terlebih dahulu, tetapi dia tidak dapat melakukan pendinginan senjata sihir sumber kehidupan. Setelah Xiao Tian menelan manik naga itu, dia masih mencernanya, dan diperkirakan akan memakan waktu cukup lama sebelum dia bisa keluar. Pada saat itu, setelah Xiao Tian sepenuhnya menghapus aura Yang Chen dalam embrio pedang, Si Sanshan kemudian akan memadamkannya, yang merupakan cara yang paling menghemat waktu. Setelah menyelesaikan embrio pedang Si Sanshan, langkah selanjutnya adalah langkah Sun Qingsui. Secara relatif, atribut kayu Sun Qingsui, Heavenly Thunderwood, juga merupakan material terbaik, tetapi kesulitan untuk menyempurnakannya lebih sedikit dibandingkan dengan Scarlet Snow Spirit Crystal. Namun, terlalu berlebihan menggunakan api untuk membuat kayu guntur surgawi.
Yang Chen menggunakan teknik pemurnian kayu, dan dia juga memilih gaya pedang terbang favorit generasi selanjutnya Sun Kingsui. Penampilan Sun Kingsui ketika dia mendapatkan pedang terbang berkali-kali lebih tidak terkendali dibandingkan dengan si Sanshan. Ketika lebih dari setahun berlalu, Sun Kingsui mengambil embrio pedang terbangnya dan segera melompat ke pelukan Yang Chen dengan ekstasi, dan menawarkan ciuman panasnya sendiri tanpa ragu. Terima kasih, suamiku. Sun Kingsui tidak tahu harus berkata apa untuk mengungkapkan kebahagiaannya. Pada saat ini, dia mengerti mengapa bahkan saudari Si, yang sedingin es, mau tidak mau melemparkan dirinya ke pelukan Yang Chen setelah mendapatkan embrio pedang. Perasaan diperhatikan dan diperhatikan oleh suaminya sebagai harta karun sungguh luar biasa. Dalam 2 tahun, embrio pedang terbang kedua wanita itu selesai dibuat. Selanjutnya, Yang Chen sepenuhnya membantu Gao Yue mulai membangun pedang terbang tanduk naga. Dengan seperangkat alat ukiran yang lengkap, kesulitan dalam menyempurnakan pedang terbang tanduk naga berkurang. Gao Yue sendiri adalah seorang ahli pemurnian. Ketika Yang Chen menyempurnakan pedang terbang tulang naga banjir, dia menyaksikan seluruh proses pemurnian pedang terbang naga banjir dengan matanya sendiri, yang sangat membantu. Sekarang menyempurnakan pedang terbang tanduk naga sudah menjadi hal yang biasa. Setelah ratusan tahun penjelajahan kekuatan spiritual dan infiltrasi kesadaran spiritual, kedua tanduk naga air dan api sudah sepenuhnya menjadi aura Gao Yue, yang membuatnya lebih berguna saat mengendalikannya. Yang Chen telah mengkonfirmasi langkah-langkah pemurnian dengannya berkali-kali, dan Gao Yue juga akrab dengannya. Di bawah dorongan Yang Chen dan 3 wanita lainnya, Gao Yue akhirnya mulai mengerjakan 2 tanduk naga. Pertama, dia menggunakan alat untuk mengukir, dan setelah bentuknya yang bagus, dia menggunakan kekuatan spiritual untuk menyempurnakannya. Gao Yue, yang sudah berada di tahap Yuan Ying, mengendalikan seluruh proses pemurnian, itu tidak sulit. Namun, waktu yang dihabiskan Gao Yue masih jauh lebih banyak daripada Yang Chen. Butuh 10 tahun penuh bagi kedua pedang terbang untuk menyelesaikan tahap embrio pedang. Selanjutnya, Gao Yue perlu menghabiskan sekitar 100 tahun lagi untuk memadamkan 2 pedang terbang tanduk naga ke dalam pedang terbangnya. Pada titik ini, tujuan keluarga Yang Chen datang ke pesawat rahasia tercapai, dan akhirnya tiba waktunya untuk pergi. Chapter 977. Dalam pemikiran kelima untuk menciptakan embrio pedang, Xiao Tian terbangun. Ia telah sepenuhnya menelan manik naga, dan tubuhnya menjadi jauh lebih besar lagi, panjangnya puluhan kaki. Namun, ketika Yang Chen perlu menggunakannya, Xiao Tian hanya akan menjadi ukuran yang paling cocok untuk tangan Yang Chen, dan itu akan selalu menjadi gagang pedang terbang. Embrio pedang terbang si Sanshan dan Sun Kingsui ditelan oleh Xiao Tian, benar-benar menghilangkan semua jejak yang ditinggalkan oleh Yang Chen. Kedua wanita itu dengan senang hati memegang embrio pedang yang telah terbentuk, menghemat waktu ratusan tahun, dan mulai memadamkan senjata ajaib sumber kehidupan mereka. Pedang terbang tanduk naga Gao Yue awalnya dibuat sendiri, jadi tidak ada masalah sama sekali. Pada dasarnya, selama ditempa dalam jangka waktu tertentu, kedua pedang terbang tersebut benar-benar bisa menjadi pedang terbang sumber kehidupan Gao Yue. Senjata ajaib sumber kehidupan dari sebuah keluarga beranggotakan 5 orang, kecuali milik Yang Chen yang belum dikumpulkan seluruhnya, yang lainnya telah diselesaikan. Cangkang kura-kura ini, siapa yang menginginkannya? Sebelum pergi, Yang Chen melihat cangkang kura-kura besar yang membentuk pesawat rahasia dan tiba-tiba bertanya. Pernyataan cangkang kura-kura Yang Chen membuat semua wanita serentak tidak setuju. Yang Chen tidak punya pilihan selain mengubah nada suaranya, siapa yang menginginkan senjata ajaib super defensif dan ofensif ini. Cangkang kura-kura besar telah disempurnakan menjadi sebuah pesawat rahasia, tetapi pesawat rahasia ini telah dipelihara oleh kekuatan spiritual selama puluhan ribu tahun dan menjadi sangat tangguh. Seperti yang dikatakan Yang Chen, ini adalah senjata sihir pertahanan super, karena susunan pedang di pintu masuk juga merupakan senjata sihir ofensif, yang mirip dengan aula kubah Yang Chen. Meskipun semua orang tidak menyukai yang namanya cangkang kura-kura, tidak ada yang akan mengabaikan senjata ajaib pelindung tersebut. Pada akhirnya, pesawat rahasia itu tetap menjadi milik Sun Kingsui yang termuda dan paling nakal. Namun, Sun Kingsui masih cemberut dan menolak membiarkan siapapun menyebutnya cangkang kura-kura. Setelah berpikir lama, dia akhirnya menemukan nama yang dia puas, Perisai Xuanwu. Selanjutnya, dia dengan tegas menginstruksikan Yang Chen dan 3 gadis lainnya untuk tidak menyebutnya cangkang kura-kura lagi. Mulai sekarang, mereka akan menyebutnya Perisai Xuanwu. Semua orang menyayangi Sun Kingsui, adik perempuan bungsu. Tidak ada seorang pun yang berniat untuk tidak menaatinya, jadi mereka semua setuju sambil tersenyum. Kemudian Sun Kingsui mulai mengumpulkan pesawat rahasia dengan bantuan Yang Chen. Untuk benteng manapun, menyerang dari dalam adalah cara termudah, dan mengumpulkan area rahasia sama saja. Setelah memutus pasokan kekuatan spiritual dari pesawat rahasia, pada dasarnya ia mengambil apapun yang mereka inginkan. Meski begitu, Sun Kingsui masih menghabiskan hampir 2 bulan untuk mengumpulkan sepenuhnya Perisai Xuanwu. Setelah pemurnian sederhana, itu menjadi senjata ajaib pelindung yang dapat membungkus seluruh tubuh setelah dilepaskan. Dan di bawah permintaan tegas Sun Kingsui, Yang Chen juga sedikit mengubah tampilan Perisai Xuanwu. Itu bukan lagi cangkang kura-kura, tapi bentuk telur tembus pandang yang sangat halus, yang akhirnya memuaskan Sun Kingsui untuk saat ini. Meninggalkan pesawat rahasia masih mengharuskan Yang Chen mengirimkannya dengan teknik rahasia. Tepat ketika Yang Chen membuat teknik rahasia kedua dari belakang dan hendak menyelesaikan semua teknik rahasia, tiba-tiba pikirannya bergerak dan Sun Kingsui membuka Perisai Xuanwu yang baru diperoleh. Sun Kingsui tidak tahu kenapa, tapi dia tetap melakukannya. Dengan teknik rahasia terakhir Yang Chen, semua orang tiba-tiba muncul di ngarai tempat mereka pertama kali masuk. Namun, saat ini, ngarai tersebut tidak setenang sebelumnya, melainkan penuh dengan niat membunuh. Begitu sosok semua orang muncul, mereka dikepung oleh rentetan serangan.
Untungnya, Sun Qingsui telah membuka perisai Xuanwu dan menyelimuti semua orang di dalamnya. Semua serangan ini menimpa perisai Xuanwu dan tidak menimbulkan bahaya apapun. Jelas sekali, ini adalah serangan dari barisan. Siapa? Mata si Sanshan bersinar, dan aura pembunuh yang dingin muncul. Yang Chen melihat mata si Sanshan untuk pertama kalinya setelah dia menikah dengan si Sanshan. Setelah lama bekerja sama dalam susunan pesawat rahasia, para wanita memiliki pemahaman yang cukup diam-diam, mereka memanggil senjata ajaib pedang terbang, dan kemudian dibagi menjadi 4 arah, menatap sekeliling. Adapun Yang Chen, para wanita tidak perlu mengkhawatirkannya. Dia mengingatkan Sun Qingsui untuk membuka perisai Xuanwu, jelas dia telah menemukan kelainan tersebut. Selain itu, dengan lonceng emas yang menyimpang, tidak perlu khawatir tentang keselamatan Yang Chen. Setelah diplot sekali, kamu menjadi berhati-hati. Suara wanita aneh datang dari luar, dengan nada menggoda, dan terdengar di telinga semua orang. Bibi bela diri Guan, kenapa itu kamu? Tanpa diduga, yang berbicara ternyata adalah si Sanshan. Mendengarkan nadanya, sepertinya pihak lain sebenarnya adalah murid dari Pulau Abadi Giok Hijau. Kenapa bukan aku? Wanita parubaya bernama Martial Bibi Guan akhirnya muncul jauh di depan orang banyak. Selain perempuan tersebut, ada juga seorang perempuan tua yang terlihat sangat tua sambil memegang tongkat dan gemetar. Kamu benar-benar membawa Ya Gupo keluar. Si Sanshan terkejut lagi, Bibi bela diri Guan, apakah kamu tidak takut dihukum oleh aturan sekte? Ketika si Sanshan dan pihak lain sedang berbicara, Yang Chen dan 3 wanita lainnya tidak menyela. Sepertinya ini adalah masalah internal sekte Pulau Abadi Giok Hijau, setidaknya biarkan si Sanshan dan pihak lain berbicara dengan jelas. Selama kamu tidak mengatakannya, siapa yang akan tahu? Bibi Guan mencibir, melihat ke arah perisai kura-kura hitam yang sedikit bersinar, dia tidak bisa menahan cibiran lagi, sepertinya kamu benar-benar memiliki banyak cangkang kura-kura, tetapi apakah kamu benar-benar berpikir ini dapat memblokir pembunuh Ya Gupo? Petik 2. Bibi bela diri Guan, apakah kamu gila? Si Sanshan berteriak lagi, dengan keterkejutan yang hebat, seolah dia ingin membangunkan Bibi bela diri Guan ini. Saya gila. Bibi Guan tertawa terbahak-bahak, apa menurutmu aku gila? Mengapa? Si Sanshan tidak lagi banyak bicara dan bertanya langsung, wajahnya kembali terlihat dingin lagi. Mengapa? Hahaha. Martial Bibi Guan tertawa liar lagi, kenapa? Ketika saya berada di Pulau Abadi Giok Hijau, bakat kultivasi saya adalah yang terbaik, dan hampir semua sumber daya digunakan oleh saya. Sekte hampir menganggap saya sebagai harapan untuk merevitalisasi sekte. Tapi, kamu benar-benar muncul, gadis kecil, ketika kamu masih menjadi murid sekte luar, kamu membuat semua orang memandangmu dengan kagum dan sering memperhatikanmu. Petik 2. Itulah yang seharusnya menjadi milikku, mengapa kamu mengambil semua yang seharusnya aku dapatkan? Berbicara tentang ini, Bibi Guan hampir meraung, dan wajah aslinya yang cantik juga tampak sedikit mengerikan, mengapa Hu Qianyi tidak membunuhmu? Kenapa dia membiarkanmu hidup? Tapi hari ini, aku akan mengambil kembali semua milikku dengan tanganku sendiri, dan bahkan merampok apa yang seharusnya menjadi milikmu. Petik 2. Semua orang menatap tajam ke arah Bibi bela diri Guan yang mengaum. Jelas sekali, guru yang berpikiran sempit ini bahkan tidak dapat menerima bahwa bakat orang lain lebih baik daripada miliknya. Orang seperti ini, meskipun budidayanya tinggi, wilayahnya tidak akan bagus. Pantas saja dia masih terjebak di tahap akhir Yuanying dan tidak bisa melewati kesengsaraannya, temperamen ini menentukan segalanya. Chapter 978. Gao Yue, Gong Sunling dan Sun Qingsui semuanya memandangi Bibi Guan, namun perhatian si Sanshan dan Yang Chen selalu terfokus pada Bibi tua yang tampak gemetar dan akan terjatuh pada langkah berikutnya. Wanita tua ini pastinya adalah seorang master, dan dia masih menjadi master tahap Dacheng. Auranya tertahan dengan sangat baik, dan hampir tidak ada kebocoran sama sekali, setidaknya di mata Gao Yue, Gong Sunling dan Sun Qingsui, dia adalah seorang wanita tua yang mungkin membutuhkan orang lain untuk merawatnya. Si Sanshan, sebaliknya, jelas mengetahui kengerian Ya Gupo. Ini adalah master panggung Dacheng yang tersembunyi di sekte. Alasan mengapa dia disembunyikan adalah karena dia sebenarnya kerasukan selama berkultivasi, yang membuat otaknya tidak begitu jernih, dan dia tidak dapat berbicara. Nama Bibi Guan adalah Guan Zhenyao. Ketika Ya Gupo masih normal, dia merawatnya dengan berbagai cara dan sangat mencintainya. Maka setelah kecelakaan Ya Gupo, Guan Zhenyao berinisiatif merawat Ya Gupo. Meski bukan saudara dekat, namun mereka bersyukur dan saling membalas. Ini bahkan merupakan pembicaraan yang bagus di Green Jade Immortal Island. Karena penyimpangan kultivasi Ya Gupo membakar otaknya, dia lebih fokus pada kultivasi dibandingkan yang lain. Tidak ada hal lain di matanya kecuali kultivasi. Meskipun dia mungkin tidak dapat terus berkembang di alam besar, kekuatan yang terkumpul di tahap Dacheng cukup besar. Hanya ada sedikit orang di Pulau Abadi Giok Hijau yang mengetahui hal ini, dan bahkan pada awalnya, pada dasarnya tidak ada yang mengetahuinya kecuali Guan Zhenyao. Kemudian, ketua sekte dan beberapa tetua menemukan fakta ini secara kebetulan, dan si Sanshan, sebagai murid tercinta dari sekte tersebut, tentu saja mengetahui beberapa berita. Mengetahui berarti mengetahui, tetapi si Sanshan hanya mengetahui bahwa Ya Gupo memiliki kekuatan tingkat Dacheng. Adapun betapa kuatnya dia belum pernah melihatnya dan tidak mengetahuinya. Tapi Yang Chen berbeda. Pengalaman bertempur dan kesadaran spiritualnya dengan jelas memberitahunya betapa menakutkannya Ya Gupo yang berada tidak jauh di depannya. Ketika yang ada hanya kultivasi dan pertarungan yang tersisa di pikiran, dan bahkan rasa takut pun tidak diketahui, kekuatan tempur yang meletus jelas bukan apa yang bisa dibayangkan orang biasa. Kalau tidak, mengapa orang mengatakan bahwa beberapa orang gila adalah orang gila, itu karena kengerian orang gila.
Bibi bodoh ini tidak diragukan lagi tergolong master seperti ini. Sekarang, tampaknya Paman Guan Si Sanshan telah menggunakan metode yang tidak diketahui untuk mengendalikan ahli menakutkan ini. Itu sebabnya dia memiliki kepercayaan diri untuk pindah ke sini. Tidak hanya itu, Guan Zhenyao mungkin telah membeli kompas dari Lili Heng yang dapat melacak Yang Chen. Kalau tidak, dia tidak akan bisa menentukan lokasi Yang Chen dengan akurat dan memblokir keluarga Yang Chen. Yang Chen juga tahu bahwa jejak kesadaran spiritual Lili Heng dapat mengungkap keberadaannya, tetapi ini adalah pedang bermata dua. Jelas sekali, membantu orang Taitian lebih penting daripada mengungkapkan keberadaannya. Mungkin hari ketika orang-orang Taitian dihancurkan sepenuhnya akan menjadi hari ketika dia akan sepenuhnya menghapus jejak kesadaran spiritual Lili Heng. Guan Zhenyao tidak hanya melacak posisi terakhir hilangnya Yang Chen, tetapi juga menunggu di sini untuk waktu yang tidak diketahui, dan mengatur formasi penyerangan dan pengepungan untuk memastikan bahwa keluarga Yang Chen tidak dapat melarikan diri. Jika kekuatan bibi bodoh itu ditambahkan, keluarga Yang Chen yang beranggotakan 5 orang jelas akan dimakan sampai mati. Tentu saja, ini adalah ide Guan Zhenyao, setidaknya idenya saat ini. Meskipun Yang Chen dan yang lainnya menggunakan senjata sihir pelindung berbentuk telur untuk melindungi beberapa orang, tidak ada cara untuk melarikan diri dari pengepungan formasi yang telah dia atur dengan hati-hati. Sekarang dia bisa menyatakan kondisinya terlebih dahulu. Yang Chen, jika kamu menginginkan nyawa keluargamu yang beranggotakan 5 orang, ambillah apa yang diinginkan Hu Qianyi darimu. Setelah Guan Zhenyao meneriaki Si Sanshan, dia menoleh ke Yang Chen. Harus dikatakan bahwa ada banyak orang pintar di dunia ini. Yang Chen baru saja mengeluarkan resep pil dari pil mempertanyakan hati batin, dan itu tidak akan pernah membuat semua orang berpikir bahwa inilah yang sedang dikejar Hu Qianyi. Tentu saja, resep pil-pil mempertanyakan hati batin cukup penting dan cukup untuk menjelaskan motif Hu Qianyi kepada sebagian orang. Namun, ketika Yang Chen menjual resep pilnya, orang Taitian tidak mengambil tindakan kali ini. Apa artinya ini? Entah orang Taitian sudah mendapatkan resep pilnya, atau Yang Chen dan orang Taitian sudah sepakat. Apapun yang terjadi, hal itu seharusnya tidak menjadi alasan bagi Hu Qianyi untuk mengambil tindakan. Jadi wajar saja, Yang Chen punya hal lain yang membuat Hu Qianyi tergoda, bahkan sampai menyerang Si Sanshan dan Sun Kingsui. Guan Zhenyao merasa ini adalah kesempatan bagus. Jika itu benar-benar kunci Yang Chen menjadi master alkemis kelas 5, maka dengan pencapaiannya sendiri di bidang alkimia, bukan tidak mungkin untuk menggantikan Yang Chen sebagai master alkemis kelas 5 setelah mendapatkan benda itu. Jadi, Guan Zhenyao yang pintar memilih cara yang menurutnya tepat. Di satu sisi, untuk menekan dan membalas Si Sanshan, di sisi lain, untuk mendapatkan sesuatu dari tangan Yang Chen, pendekatan dua arah. Dengan Yagupo di sana, semuanya tidak menjadi masalah, belum lagi pengepungan formasi yang telah dia persiapkan dengan cermat selama beberapa dekade. Saat ini, meskipun keluarga Yang Chen memiliki sayap, mereka tidak dapat terbang keluar dari Gunung Wuzi milik Guan Zhenyao. Apakah menurutmu aku akan memberikannya kepadamu dalam situasi ini? Yang Chen tidak semarah Si Sanshan. Dia bukan murid Pulau Abadi Giok Hijau, dan dia tidak perlu terlalu memikirkan Pulau Abadi Giok Hijau. Entah kamu sendiri yang memberikannya kepadaku, atau aku mendapatkannya dari tubuhmu, kamu pilih salah satu. Guan Zhenyao sangat percaya diri, dan nada bicaranya seolah-olah dia bertanggung jawab atas segalanya dan tidak bisa ditolak. Guan Zhenyao tidak bisa tidak bangga, kekuatan Yagupo, kecuali dia, tidak ada orang lain yang tahu sama sekali. Jika dia tidak mengetahui hal ini, bagaimana mungkin dia, putri surga yang bangga, kembali merawat seorang wanita tua yang sudah gila. Dia melihat dengan matanya sendiri bahwa Yagupo bertarung melawan 2 master di tahap Daceng Tengah Sekte sendirian tanpa tertinggal, dan bahkan melukai kedua master tersebut. Sekte tidak mengetahui kekuatan Yagupo sampai kedua masternya pulih dari luka mereka, dan sebelum itu, Guan Zhenyao telah sepenuhnya mendapatkan kepercayaan dari Sekte untuk menjaga Yagupo. Sanshan, maafkan aku. Yang Chen tidak menjawab pertanyaan Guan Zhenyao, namun memberikan kalimat penyesalan kepada si Sanshan. Di saat yang sama, matanya tidak meninggalkan Yagupo, yang tidak bergerak ke belakang Guan Zhenyao. Tentu saja, si Sanshan juga memperhatikan tatapan Yang Chen, dan bahkan memahami maksud Yang Chen. Alasan mengapa dia meminta maaf padanya jelas karena dia bermaksud menghancurkan tuan tak tertandingi dari Pulau Abadi Giok Hijau ini. Tanpa sadar, si Sanshan berkata kepada Yang Chen, jangan. Meskipun Yagupo gila, dia juga merupakan kekuatan tempur dari Pulau Abadi Giok Hijau. Sayangnya dia dirusak oleh Guan Zhenyao. Sudah terlambat untuk memohon belas kasihan sekarang. Wajah Guan Zhenyao akhirnya menunjukkan senyuman puas. Dia bahkan telah mendengar arti kompromi dari kata-kata Yang Chen. Chapter 979. Belum terlambat, ini hanyalah formasi kecil Taiksu Yin dan Yang 9 Surga. Yang Chen menyebutkan nama formasi yang menjebak semua orang. Bagaimana Anda tahu? Wajah Guan Zhenyao tertegun, dan kemudian dia menunjukkan ekspresi yang luar biasa, apa yang akan kamu lakukan? Di tangan Yang Chen, tidak diketahui kapan pedang terbang berwarna kaki muncul. Itu adalah senjata ajaib sumber kehidupan yang belum pernah digunakan dari tangan penatua Tai Tianmen Ming Guangruo, pedang terbang. Pedang terbang tanah hidup ini mengandung jejak ki tanah hidup. Selama digunakan dalam waktu lama, tanah hidup ini perlahan akan menelan material di sekitarnya dan perlahan-lahan bertambah. Meskipun akan memakan waktu ribuan tahun atau bahkan lebih lama untuk menggandakan jejak ki tanah hidup ini, hal ini tidak menghalangi kekuatan pedang terbang. Apalagi saat pedang terbang ini masih ada di mulut Xiao Tian, terlebih lagi. Yang Chen meraih Xiao Tian dan menebas ke arah beberapa mata formasi yang dia tahu. Jika itu adalah pedang terbang biasa, tindakan pemotongan seperti ini tidak akan berpengaruh apapun. Tapi sekarang berbeda, pedang terbang tanah hidup dipegang di mulut Xiao Tian, yang merupakan efek yang sangat berbeda.
Jagoan, beberapa cahaya pedang yang terlihat dengan mata telanjang, terpisah dari bilah pedang terbang dan terbang ke posisi yang ingin dipotong oleh Yang Chen. Boom, terdengar beberapa suara berturut-turut, dan tempat yang terkena cahaya pedang mulai meledak. Bagaimana ini mungkin? Guan Zhenao telah mempersiapkan hari ini sejak lama. Dia pandai alkimia dan bahkan mempelajari pembentukan formasi Taiksu Yin dan Yang Sembilan Surga. Ketika dia secara pribadi bereksperimen, belum lagi cahaya pedang, bahkan jika dia secara pribadi mendesak pedang terbang untuk berdiri dalam formasi dan menyerang posisi mata formasi, itu tidak mungkin. Sekarang Yang Chen benar-benar mencapai sesuatu yang tidak dapat dia bayangkan dengan beberapa lampu pedang, bagaimana mungkin dia tidak berseru. Meskipun dia terkejut, Guan Zhenao juga merupakan master tahap akhir Yuanying. Dia tidak berani mengatakan bahwa pengalaman bertarungnya sangat kaya, tetapi dia juga tahu bahwa sekarang bukanlah waktunya untuk terkejut. Ketika mata formasi-formasi Taiksu Yin dan Yang Sembilan Surga mulai meledak, Guan Zhenao berkata dengan sangat lembut kepada Ya Gupo di belakangnya, "Gupo, mereka orang jahat, bunuh mereka." Wanita tua, yang berdiri di sana dengan gemetar, tiba-tiba mengangkat kepalanya. Tiba-tiba, matanya bersinar. Tubuhnya yang awalnya bungkuk dan kurus tiba-tiba mulai membengkak seperti balon yang melambung. Dalam sekejap mata, dia telah berubah dari seorang wanita tua kurus menjadi wanita berotot. Kruk panjang yang setengah lebih tinggi darinya telah menjadi tongkat saat ini. Wanita tua itu bahkan tidak bersuara. Dia mengayunkan tongkatnya tinggi-tinggi dan menghantamkannya pada Yang Chen yang sudah bergegas ke depan. Ya Gupo hampir melupakan banyak serangan sebelumnya karena penyimpangan budidaya. Satu-satunya hal yang tidak dia lupakan adalah mengambil tongkat kepala naga yang telah dia sempurnakan menjadi senjata ajaib hidupnya untuk memukul orang. Metode serangan paling langsung dan tajam ini adalah metode paling nyaman yang dirasakan Ya Gupo. Mata formasi diledakkan oleh Yang Chen, dan formasi secara alami mulai kehilangan efeknya secara perlahan. Sosok Yang Chen secara alami tidak memiliki hambatan lagi, dan dia langsung bergegas ke depan. Boom! Pada saat tongkat kepala naga bertabrakan dengan Life Soil Flying Sword, ngarai di sekitarnya tampak meledak seolah-olah sebuah bom nuklir kecil telah diledakkan, dan seluruh ngarai meledak. Batu dan debu terbang yang tak terhitung jumlahnya menyelimuti sosok semua orang di dalamnya, dan tidak ada jejak yang terlihat lagi. Melebih-lebihkan dirimu sendiri, seorang kultivator panggung Yuanying kecil berani menunjukkan giginya kepada Bibi Gupo. Meskipun dia tidak bisa melihat apa yang terjadi, dan kesadaran spiritualnya tidak bisa mendeteksi situasi di sekitar Ya Gupo, Guan Zhenao tetap tertawa bahagia. Tapi tak lama kemudian dia teringat sesuatu, dan tiba-tiba berseru, "Bibi, hati-hati, jangan rusak tas Qiankun-nya." Jelas sekali, Guan Zhenao takut setelah Ya Gupo merusak tas Qiankun Yang Chen, pengaturannya akan gagal. Dia telah melihat kekuatan gerakan Ya Gupo dengan matanya sendiri. Dua master panggung Da Cheng tidak tahan. Yang Chen hanyalah seorang pemula di tahap Yuanying. Kali ini, mungkin dia sudah berubah menjadi pasta daging. Bas, bel pelan berbunyi, dan Guan Zhenao tiba-tiba merasakan kejutan di pikirannya, dan dia merasa pusing. Asap dan debu di depannya tiba-tiba menghilang, menampakkan sosok Ya Gupo dan Yang Chen. Bagaimana ini mungkin? Bahkan dalam keadaan pusing, melihat pemandangan di depannya, Guan Zhenao tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Di tubuh Yang Chen, tidak diketahui kapan lonceng emas muncul, dan sosoknya terselubung seluruhnya di dalamnya. Tongkat kepala naga Ya Gupo membentur bel di depan Yang Chen, tidak bergerak. Di permukaan lonceng emas, ada dua bayangan naga ilusi yang bergerak ke atas dan ke bawah, terus terbang. Adegan ini benar-benar berbeda dari imajinasi Guan Zhenao tentang Yang Chen yang berubah menjadi tumpukan pasta daging, dan Guan Zhenao tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Ya Gupo tidak tahu bagaimana menahannya. Kruk ini pasti telah dihancurkan dengan seluruh kekuatannya, tetapi tidak membunuh Yang Chen, bahkan senjata sihir pelindung Yang Chen pun tidak rusak. Senjata ajaib apa yang bisa memblokir serangan penuh Ya Gupo di panggung Da Cheng? Otak Guan Zhenao sudah sedikit pusing, dan dia tidak bisa menerima kenyataan ini sama sekali. Tapi yang lebih mengejutkannya masih tertinggal. Setelah lonceng emas Yang Chen, itu adalah pedang terbang tanah hidup miliknya. Pada saat ini, bilah pedang terbang sedang memotong tongkat kepala naga Ya Gupo, dan sudah terpotong hampir setengah inci. Tidak hanya itu, saat kedua orang tersebut meningkatkan kekuatannya, bilahnya sepertinya memotong lebih dalam, dan setelah beberapa saat, mungkin langsung memotong kruknya. Ini adalah senjata ajaib sumber kehidupan Ya Gupo. Tidak diketahui berapa banyak pertempuran yang dialami dan tidak pernah ada kerusakan. Sekarang hancur seperti ini, meski otak Ya Gupo tidak bekerja dengan baik, rasa sakit di wajahnya tidak bisa disembunyikan. Bahkan jika dia tidak mengetahui rasa sakit, kerusakan senjata sihir sumber kehidupannya terkait erat dengan pikirannya, dan itu sangat menyakitkan saat ini. Sebelum Guan Zhenao sempat bereaksi, Yang Chen dan Ya Gupo masing-masing memiliki tangan kosong dan sudah saling menyerang. Dengan dua dentuman keras, tinju keduanya saling memukul tubuh satu sama lain secara bersamaan. Kali ini, bahkan lonceng emas Yang Chen tidak menghalangi tinju Ya Gupo. Sosok Yang Chen langsung terbang mundur puluhan langkah, dan langsung jatuh ke pelukan Gao Yue yang mengikuti di belakangnya. Bahkan Gao Yue mau tidak mau mundur beberapa langkah sebelum kekuatan itu menghilang. Melihat pemandangan ini, wajah Guan Zhenao kembali menunjukkan senyuman. Tinju Ya Gupo tidak lebih buruk dari senjata ajaib, dan bahkan senjata ajaib pelindung tubuh mungkin tidak dapat memblokirnya. Pada titik ini, tidak bergunanya lonceng emas Yang Chen telah menjelaskan masalahnya. Namun senyuman Guan Zhenao hanya muncul sesaat, dan langsung berubah menjadi ekspresi kaget. Chapter 980. Ya Gupo, yang hampir tak terkalahkan dalam pikiran Guan Zhenao, tidak lebih baik dari Yang Chen. Tubuhnya yang bengkak terus mundur, dan saat mundur, dia menyemburkan darah dari mulutnya. Setelah mundur selusin langkah berturut-turut,
kaki Yagupo tidak bisa lagi mengikuti momentum mundur yang dibawa oleh pukulan Yang Chen, dan dia segera jatuh ke tanah. Namun tubuhnya tidak berhenti karena Yagupo terjatuh ke tanah, ia tetap mempertahankan inersianya dan meluncur cepat ke arah belakang. Ia terus meluncur di tanah beberapa meter sebelum berhenti. Tanah tempat Yagupo tergelincir meninggalkan serangkaian noda darah. Jejak merah berlanjut hingga beberapa kaki, yang sangat mengejutkan untuk dilihat. Bagaimana ini mungkin? Pikiran pertama yang muncul di benak Guan Zhenyao adalah mustahil. Bagaimana hal seperti itu bisa terjadi? Yagupo adalah master tahap Dacheng, dan Yang Chen hanyalah seorang junior di tahap awal Yuanying. Bagaimana efek seperti itu bisa muncul ketika keduanya saling meninju? Meskipun Yang Chen juga dikirim terbang, dia tidak terlihat terluka sama sekali, dan bahkan terbang kembali sepertinya merupakan cara untuk menurunkan kekuatan. Namun Master Panggung Dacheng Yagupo yang pernah meninju Yang Chen yang pernah memukul mundur dua Master Panggung Dacheng dengan tongkat, dipukul oleh Yang Chen hingga muntah darah. Tak hanya itu, setelah Yagupo terjatuh ke tanah, sepertinya tidak ada gerakan lain selain muntah darah. Hingga saat ini, dia masih terbaring di tempat yang sama tanpa bergerak, dan sempat pingsan. Kepala Guan Zhenyao meledak, dan seluruh tubuhnya menjadi pusing. Dia sudah ketakutan dengan pemandangan di depannya. Arai yang diatur dengan hati-hati dihancurkan oleh pedang Yang Chen di udara, dan bahkan Yagupo, yang diandalkan sebagai upaya terakhirnya, dipukul sampai mati. Bagaimana ini bisa terjadi? Guan Zhenyao pusing di sini, tapi bukan berarti si Sanshan dan yang lainnya juga akan pusing. Wanita ini sebenarnya ingin membunuh si Sanshan karena kualifikasinya lebih baik darinya. Hari ini, dia ingin semua orang tetap di sini. Bagaimana mungkin para wanita itu membiarkannya pergi? Ketika Guan Zhenyao terbangun dari keterkejutannya, dia segera menemukan bahwa dia telah jatuh ke dalam pengepungan 4 wanita. Yang Chen, sebaliknya, sudah berjalan ke sisi Yagupo dan melihat situasi Yagupo. Melihat ini, Guan Zhenyao menjadi tenang. Dia berada di tahap akhir Yuanying, tetapi semua wanita berada di tahap awal Yuanying. Selama bukan Yang Chen yang bisa membuat pingsan Master Panggung Dacheng dengan pukulan yang menakutkan, dia tidak menaruh perhatian pada 4 Master Panggung awal Yuanying. Biarpun dia tidak bisa membunuh keempat wanita itu dengan cepat, tidak masalah baginya untuk melarikan diri sendirian. Apa menurutmu aku akan takut saat pertarungan 4 lawan 1? Guan Zhenyao sekarang yakin Yang Chen tidak berniat ikut campur. Dia sudah duduk di sisi Yagupo dan memasukkan pil obat yang tidak diketahui ke Yagupo. Jika Yang Chen mengambil tindakan, Guan Zhenyao tidak akan berani ceroboh. Si Sanshan sedikit menggelengkan kepalanya ke arah 3 wanita lainnya. Ketiga wanita itu diam-diam menjauh sedikit, tapi mereka masih membentuk lingkaran kecil di sekitar Guan Zhenyao. 4 lawan 1. Anda benar-benar memikirkan diri sendiri. Menghadapi Guan Zhenyao, si Sanshan menggelengkan kepalanya dengan sangat menghina. Nada bicaranya persis sama seperti ketika Yang Chen memecahkan masalah batinnya untuknya. Menghadapi Guan Zhenyao yang berada di tahap akhir Yuanying sendirian, si Sanshan tidak takut sama sekali. Sebaliknya, ada perasaan gembira dari lubuk hatinya. Perasaan ini seperti dorongan keinginan untuk mencoba ketika dia benar-benar akan menghadapi batu ujian setelah mempersiapkannya dengan matang dalam waktu yang lama. Ya, dalam benak si Sanshan, waktu kemunculan Guan Zhenyao memang tepat. Si Sanshan baru saja memulihkan basis budidayanya dan dipromosikan ke tahap Yuanying belum lama ini, dan kemudian diasah dalam pembentukan pesawat rahasia selama hampir 1 tahun penuh. Kemudian dia menemani Yang Chen untuk berkultivasi ganda dan mendengarkan analisis Yang Chen tentang kekurangannya dalam pertempuran dan cacat dalam pikirannya, menyesuaikan dan mengkonsolidasikan basis kultivasinya selama hampir 10 tahun. Selama 10 tahun ini, meskipun ada penundaan dalam penempaan senjata ajaib sumber kehidupannya, bagi si Sanshan, sebagian besar waktu adalah waktu terbaik untuk berkultivasi. Bahkan di Pulau Abadi Giok Hijau, di bawah bimbingan gurunya dan sekelompok pendahulunya, tampaknya efek budidaya di samping Yang Chen tidak sebaik itu. Tidak ada jalan lain, dalam sejarah Pulau Abadi Giok Hijau, hanya sedikit orang dengan nilai penuh akar roh bawaan yang telah naik, dan mereka bukan dari atribut logam. Bimbingan para tetua tidak lebih dari mengajari si Sanshan pengalaman kultivasi mereka, tapi ini belum tentu sepenuhnya cocok untuknya. Banyak hal, bagi orang-orang dengan kualifikasi yang tidak memadai, jauh lebih sulit untuk dikembangkan, dan mereka hanya dapat mencapainya setelah ribuan lika-liku. Namun bagi orang-orang dengan kualifikasi yang baik, hal itu mungkin merupakan hal yang wajar dan mudah. Terkadang, hal sederhana sangatlah sulit, dan itu membuat si Sanshan menempuh jalan yang bengkok dengan sia-sia, dan dia harus menghabiskan lebih banyak waktu untuk pulih. Tapi dengan Yang Chen, tidak ada masalah sama sekali. Di pengadilan surgawi, Yang Chen tidak tahu berapa banyak jenius berbakat yang pernah dia lihat. Pengalaman masa lalu mereka hanyalah jalan lebar bagi si Sanshan. Terlebih lagi, banyak arahan yang dijelaskan langsung oleh Yang Chen sesuai dengan pencapaian si Sanshan selanjutnya di kehidupan sebelumnya, menyelamatkan si Sanshan yang tidak tahu berapa banyak liku-likunya. Di bawah bimbingan Yang Chen, si Sanshan terlahir kembali. Saat ini, dia menyadari berapa banyak jalan memutar yang telah dia ambil dalam kultivasi sebelumnya. Tentu saja, penampilan Yang Chen juga membuat si Sanshan yakin sepenuhnya. Peri yang menyendiri dan tak tertandingi, di depan suaminya yang jahat, benar-benar menundukkan kepalanya yang arogan. Bahkan di bawah tempat tidur, Yang Chen juga menikmati rasa berbeda yang tidak dapat dibayangkan oleh Yang Chen sendiri. Sekarang si Sanshan, yang telah mencapai tahap kultivasi ekstrim ini, merasa gatal, dan Guan Zhenyao segera dikirim kepadanya. Apakah ada yang lebih indah dari ini? Untuk duel 1 lawan 1 antara si Sanshan dan Guan Zhenyao, ketiga wanita lainnya tidak berani gegabah, karena takut si Sanshan akan menderita kerugian besar.
Meskipun setiap orang kadang-kadang secara sengaja atau tidak sengaja terbagi menjadi dua kelompok kecil di depan Yang Chen untuk bersaing demi mendapatkan bantuan satu sama lain, mereka sama saja di dunia luar. Sambil menatap si Sanshan dan Guan Zhenyao dengan cermat, mereka juga memperhatikan niat Yang Chen. Yang Chen sepertinya tidak terjadi apa-apa, dan dia merawat Ya Gupo dengan mudah. Guan Zhenyao ini adalah seorang bajingan, tetapi Ya Gupo, yang secara tidak langsung dikendalikan oleh Guan Zhenyao, tidak bersalah. Untungnya pukulan Yang Chen tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Jika tidak, dengan kekuatan putaran sungai lapisan kedua, dia bisa mengalahkan Ya Gupo menjadi pasta daging dengan satu pukulan. Si Sanshan tidak hanya memiliki kesadaran spiritual pada tahap Dacheng, tetapi dia juga mengembangkan seni rahasia sejati logam ketujuh dan berkultivasi ganda dengan Yang Chen, Yin dan Yang selaras. Bahkan jika Guan Zhenyao dua kali lebih kuat, tanpa memasuki tahap Dacheng, mustahil baginya untuk menghadapi si Sanshan. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.